Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dita Karisma Yolanda Putri, salah satu dosen pada program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Saya diamanai untuk mengampu beberapa mata kuliah wajib di Prodi Teknik Kimia seperti Asas Teknik Kimia 1 dan 2, Operasi Teknik Kimia 1 dan 2, Praktikum Operasi Teknik Kimia, Ekonomi Teknik, Perencanaan Alat Proses, Rancangan Pabrik Kimia, dan mata kuliah pilihan seperti Teknologi Minyak Atsiri. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini merupakan bukti dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan Alat Proses. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan inti pada program studi S1 Teknik Kimia. Mata kuliah ini disampaikan dengan bobot 2 SKS dan diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Jember, mata kuliah ini akan dilaksanakan dalam 16 minggu, yang terdiri dari pembelajaran tatap muka, secara luring maupun daring, pembelajaran terstruktur berupa penugasan, pembelajaran mandiri. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 2 dan CPL 4, di mana CPL 2 mampu mengimplementasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang yang sesuai dengan bidang keahliannya. Serta CPL 4 mengimplementasikan keilmuan dan teknologi di bidang konversi biomasa ke bio-based chemical products dengan menggunakan ilmu sains, rekayasa, dan humaniora. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana setelah menempuh mata kuliah Perencanaan Alat Proses, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan nilai sains, rekayasa, dan humaniora dalam bidang perancangan alat proses. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan perencanaan alat proses di bidang konversi biomasa ke bio-based chemical product. Kemudian untuk materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah PAP ini meliputi 1. Pengenalan alat perancangan proses, klasifikasinya, dan pemilihan bahan atau material konstruksi. 2. Perancangan dan evaluasi desain berjana pendek bertekanan. 3. Perancangan dan evaluasi desain bejana tinggi. 4. Perancangan dan evaluasi desain tangki penyimpanan. 5. Perancangan dan evaluasi desain alat perpindahan panas atau DPHE. Kemudian yang terakhir, perancangan alat evaluasi desain alat perpindahan panas STHE. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai delivery, interaction, dan assessment dalam perkuliahan ini. Mata kuliah ini akan disampaikan secara luring atau daring, di mana kegiatan tatap muka secara luring menggunakan fasilitas ruang kelas, sedangkan tatap muka secara daring dapat dilakukan melalui platform video conference seperti Zoom Meeting. Selain itu, sistem pembelajaran ini juga dapat dilakukan secara asinkronus yang dikembangkan oleh Universitas Jember berupa sistem informasi terintegrasi yang dikenal dengan SISTER. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengumpulkan tugas, berinteraksi dengan dosen, dan sesama mahasiswa melalui grup diskusi dan telegram akademik. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah Student Centered Learning atau SCL, di mana dosen berperan sebagai fasilitator dan mahasiswa diharapkan dapat aktif melalui diskusi studi kasus dan penyelesaian masalah. Untuk materi dasar, metode yang digunakan adalah ceramah dan tutorial. Sedangkan untuk materi pengembangan dilakukan atau digunakan sebuah pendekatan problem based learning
PBL, dan dengan studi kasus atau case method yang bersumber dari industri atau permasalahan nyata. Kemudian untuk penilaian atau assessment terdiri dari tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Semua penilaian akan disampaikan secara terbuka di awal perkuliahan, diketahui dan disepakati bersama oleh mahasiswa. Kemudian nilai akhir akan diunggah melalui sistem akademik atau siakat, dan mahasiswa diberikan hak untuk melakukan klarifikasi nilai dalam periode yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditampilkan contoh kegiatan perkuliahan dari salah satu pertemuan, yaitu pertemuan minggu ke-10 pada mata kuliah perencanaan alat proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Siap untuk menerima mata kuliah pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita pada minggu ke-10 perkuliahan ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selama proses pembelajaran kita diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Materi kita hari ini yaitu lanjutan dari minggu lalu ya, masih terkait double pipe heat exchanger seperti itu. Jadi untuk minggu ini, untuk hari ini kita lebih ke bagaimana perhitungan untuk dosen DPHE. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, mungkin ada yang ingin mereview materi kita minggu lalu seperti apa? Silahkan. Izin masuk Bu. Untuk materi heat exchanger sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu terdapat DPHE sama STHE. DPHE sendiri itu merupakan double pipe heat exchanger, lalu untuk STHE sendiri itu cell and tube heat exchanger. Yang mana perbedaannya itu kalau misal DPHE itu tersusun atas dua buah pipa, tapi kalau cell and tube tersusun atas banyak pipa kecil dan dibungkus oleh sel yang besar. Ini dari situ Bu. Izin menambahkan reviewnya tadi, penggunaan DPHE itu digunakan jika luas perpindahan panasnya itu kurang dari 200 feet kuadrat, sedangkan penggunaan STHE itu digunakan jika luas perpindahan panasnya itu lebih dari 200 feet kuadrat. Terima kasih atas reviewnya ya. Benar seperti itu ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu heat exchanger dan tipenya apa saja. Tadi sudah disebutkan ada DPHE dan STHE. Untuk hari ini kita akan membahas terkait calculation atau perhitungan untuk DPHE, yaitu double pipe heat exchanger. Jadi bagaimana langkah-langkahnya untuk mendesain tipe DPHE ini. Yaitu yang pertama di sini data yang harus kita ketahui yaitu nanti pasti ada fluida panas dan fluida dingin, masing-masing punya data T. Nah, jadi biasanya digambarkan seperti ini. Oke, di sini untuk DPHE berlaku aliran seperti yang minggu lalu sudah kita bahas, yaitu di sini seringnya menggunakan aliran apa? Counter current ya. Oke, counter current. Jadi berlawanan arah, di mana nanti antara fluida panas dan fluida dingin itu alirannya berkebalikan seperti itu. Jadi untuk fluida panas biasanya disimbolkan dengan huruf T besar, sedangkan untuk fluida dinginnya dengan T kecil. Jadi yang untuk satu itu untuk masuk, dua itu untuk keluar, seperti itu. Oke, ini langkah pertama, mencari properti dari fluida, ya, fluida dingin dan fluida panasnya. Jadi di sini propertinya itu kalian cari T-average-nya dari cold fluid dan hot fluid-nya. Kemudian yang langkah selanjutnya mencari CP
kemudian K, mu dari grafik atau tabel yang sudah disediakan di buku Karen, di appendix ya. Kalian pasti sudah memiliki appendix buku Karen ya. Bagaimana ini cara mencarinya? Jadi misalnya untuk thermal conductivity ya, untuk gas dan uap itu ada di tabel 5 di buku Karen, kalian bisa buka. Nah, di situ ada nitrogen misalnya. Nah, suhunya berapa gitu ya. Jadi suhunya itu dari suhu average-nya ini tuh, suhu average. Jadi T average-nya misalnya untuk lidah panas, berarti T1 plus T2 bagi 2 berapa. Nah, nanti dari suhu ini kalian bisa langsung cari berapa nilai konektivitas thermalnya gitu ya. Ini ya untuk kasus petroleum ya. Kalau petroleum itu kan menggunakan derajat API ya, derajat API. Jadi di sini nanti misalnya gasoline gitu ya, di sini derajat API-nya 75. Berarti kalian nanti nyari temperaturnya tadi berapa, terus kemudian ditarik ke atas ke derajat API-nya seperti itu. Oke, jadi di sini punyanya kerosin 45 derajat API. Kebetulan misalnya suhu average-nya itu 100 gitu ya. Jadi langsung dari 100 derajat Fahrenheit ditarik ke atas gitu ya ke grafiknya, kemudian pilih yang 45 derajat API, kemudian ditarik ke kiri ke sumbu Y ya. Itulah nilai dari thermal conductivity-nya atau K dengan satuan BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit per feet. Nah, nanti properti fluidanya dicari terlebih dahulu. Jadi setelah nyari K, kemudian kalian lanjut mencari namanya specific heat of liquid. Gimana rumus kalor? Oke, Q sama dengan MCP delta T gitu ya. Jadi nanti pasti perlu yang namanya properti specific heat atau CP. Nah, cara melihat data CP ada di figur 2 sampai figur 5 di buku Karen juga gitu ya, di appendix. Nah, caranya nilai CP-nya itu yang ini ditunjukkan, kemudian ada nomor liquid, kemudian daftar liquid dan nomornya, dan serta ini temperatur liquidnya. Jadi nanti kalian cari liquidnya, misalnya aseton. Aseton dilihat nomornya di nomor 32 ya. Di nomor 32 berarti kalian cari titik 32-nya di mana? Oh, misalnya di sini gitu ya. Kemudian kalian tadi dari T average-nya suhunya misalnya 100 gitu ya. Berarti dari 100 nanti langsung ditarik gitu. Oh, ini kebetulan kita pakai contohnya yang sudah ada ini 53 gitu ya. Ada air pada suhu 100 gitu, berapa CP-nya gitu ya, specific heat-nya. Berarti langsung ditarik saja 53 kemudian ke 100 set gitu ya. Nah, CP-nya itu bisa dipahami. Kalau misalnya di sini suhunya masih dalam bentuk derajat Celcius, berarti kalian harus konversi dulu ke derajat Fahrenheit gitu ya, karena data yang tersedia suhunya dalam derajat Fahrenheit gitu ya. Baru nanti kalian hubungkan dengan nomor liquidnya, kemudian akan didapatkan nilai CP-nya seperti itu. Buku Karen bisa. Oke, di sini contohnya untuk yang sama ya, ini petroleum. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk viskositas petroleum section. Berarti kalau petroleum fraction itu nanti yang ada API-nya ya, derajat API-nya. Di situ ditunjukkan untuk viskositas ini pakai koordinat X dan Y. Nah, misalnya 28 derajat api gas oil, X-nya 10, Y-nya 23,6. Nah, nanti setelah kalian tahu, oh ini datanya ini, kalian next ke grafik setelahnya 56 derajat api gasoline, di mana X-nya 14, Y-nya 10,5. Nanti akan didapatkan berapa nilai viskositasnya atau mu-nya gitu ya. Menunjukkan suhu ya, sama kayak tadi, menunjukkan suhu, T average-nya,
Kemudian di sini itu koordinatnya, jadi koordinat X dan Y-nya 14 dengan 10,5. Jadi di sini 14 ditemukan sama 10,5 ya. Di sini viskositas, di sini suhu. Oke, jadi di sini 14 sama 10,5 ditemukan di asis titik ya. Nah, disitulah CP dari CP mu ya, mu atau viskositas dari 56 derajat API gasoline, seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk mu atau viskositas? Bisa ya? Oke, semoga memang benar-benar bisa ya. Insya Allah nanti bisa dicoba. Oke, selanjutnya untuk neraca panas ya. Setelah kita dapatkan tadi properti fluidanya dari konduktivitas termal, CP dan mu, maka kita lanjutkan ke heat balance atau neraca panasnya, di mana neraca panas itu gimana rumusnya? I sama dengan M CP delta T gitu ya. Nah, ini nanti ya kita hitung heat balance-nya untuk mendapatkan massa fluida dan Q gitu. Jadi biasanya di soal nanti salah satu masanya diketahui gitu ya. Kan fluida panas dan fluida dingin ya. Entah fluida panasnya atau fluida dinginnya, salah satunya nanti diketahui masanya. Selain massa nanti kita berarti kan butuh untuk mengetahui massa fluida yang satunya. Misalnya yang diketahui fluida dinginnya. Berarti nanti kebutuhan untuk massa fluida panasnya kita kan juga harus tahu ya. Nah, di situ nanti bisa kita cari dengan menggunakan persamaan neraca panas ya. Neraca panas kan input sama dengan output ya. Nah, seperti di ATK 2 ya. Jadi nanti seperti ini untuk fluida dingin, Q-nya fluida dingin sama dengan Q fluida panas. Kalau misalnya kalian sudah dapat CP masing-masing tadi seperti yang sudah nyari di appendix, maka kan nanti akan dapat nilai M-nya ya. M salah satu yang belum diketahui atau masanya seperti itu. Kemudian setelah kita dapatkan massa salah satu fluidanya, juga dari perhitungan neraca panas ini kita akan mendapatkan berapa besar nilai Q-nya atau kalornya ya. Seperti itu, karena sudah bisa dihitung semua gitu ya. Properti fluidanya sudah didapatkan di awal tadi. Seperti itu. Next, kita menghitung apa ini? Minggu lalu juga sudah dibahas kan ya, bagaimana rumus untuk menghitung delta T, Lm, Td gitu ya. Di sini masing-masing fluida panas dan fluida dingin punya data berapa suhu masuk dan suhu keluarnya. Perhitungan delta T Lm Td bisa dengan rumus ini, delta T2 min delta T1 per 2,3 log delta T2 per delta T1, atau biasanya juga bisa dibuat ini ya, delta T Lm Td sama dengan delta T2 min delta T1 dibagi len ya, delta T2 per delta T1. Nilai len kan sama dengan 2,3 log ya. Oke, bisa minta tolong dihitungkan di sini berapa delta T Lm Td-nya kira-kira. Silahkan. Oke, silahkan. Oke, terima kasih ya. Jadi delta T Lm Td-nya didapatkan nilai 28,86 derajat Fahrenheit ya. Tadi sudah terhitung ya nilai berapa temperatur kaloriknya gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah latihan soal ya, nanti kita coba gitu ya untuk menghitung desain DPHE. Sebelum ke latihan soal, mungkin di sini ada yang ingin bertanya atau mungkin menanyakan materi yang tadi sudah kita bahas, ada kurang jelas, silahkan. Siapa? Ini izin bertanya ya Bu, tadi kan di awal sudah dijelaskan mengenai aliran panas dan aliran dingin.
dan juga sudah dijelaskan mengenai simbol dari T untuk penggunaan aliran panas dan aliran dingin. Mungkin di sini yang jadi pertanyaan dari saya itu bagaimana cara kita untuk mengetahui cara meletakkan atau peletakan dari si aliran panas dan aliran dingin ini pada persoalan DPHE. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, atas pertanyaannya ya, pertanyaannya yang sangat bagus ya. Ini udah sedikit disinggung sih ya di kemarin ya, di pertemuan kita sebelumnya. Jadi untuk DPHE itu sendiri, bagaimana kita meletakkan? Jadi kan nanti ada inner pipe sama anulus ya, bagian dari DPHE. Inner pipe atau pipa yang bagian kecil yang di dalam, dan anulus pipa yang bagian luar yang lebih besar gitu. Jadi nanti fluida panas dan fluida dinginnya di mana? Nah itu sebenarnya kan ada ukuran standar dari DPHE yang ada di tabel Karen, di tabel 6.2. Maka di situ nanti ada 4 ukuran standar. Kalian bisa lihat nilai flow areanya gitu ya. Jadi misalnya pakai data 3 kali 2 gitu ya untuk ukuran DPHE-nya, maka nanti flow area-nya dilihat. Kalau memang flow area yang tersedia untuk anulus itu lebih besar dan nanti yang inner pipe-nya itu lebih kecil, berarti nanti letakkan fluidanya itu fluida panas atau fluida dinginnya yang memiliki flow rate yang lebih besar ke ruang yang lebih besar, seperti itu. Jadi untuk yang lebih kecil diletakkan di yang lebih kecil flow rate-nya. Jadi kan nanti pasti kalian akan tahu flow rate-nya dari massa itu tadi ya. Massa salah satunya diketahui, kemudian yang satunya tadi dihitung ya dari neraca panas. Nah seperti itu. Jadi nanti untuk flow rate yang lebih kecil masuk ke flow area yang lebih kecil. Atau mungkin secara umum sih sebenarnya untuk yang fluida panas seringkali diletakkan di anulus gitu ya. Kalau fluida dinginnya di inner pipe, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Ibu mengenai delta T LMTD-nya itu, jika kasusnya delta T1 dan delta T2-nya itu nilainya sama, itu bagaimana ya Bu? Karena nanti kan ketika dikalkulasi hasilnya akan 0. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi misal ya kasusnya antara delta T1 dan delta T2, kan di rumus delta T LMTD itu kan rumusnya delta T2 min delta T1 per ln delta T2 per delta T1. Terus bagaimana Bu kalau misalnya nilai delta T2-nya dan delta T1 itu sama? Berarti kan kalau dikurangi 0 gitu ya Mbak ya, maksudnya gitu ya. Jadi kalau memang kasusnya delta T2 dan delta T1-nya itu nilainya kebetulan sama, maka kalian sebenarnya tidak bisa untuk nilai delta T LMTD-nya tidak perlu menggunakan persamaan ini lagi, tapi langsung delta T LMTD sama dengan delta T average. Jadi tadi delta T1-nya berapa, delta T2-nya berapa, kemudian dijumlahkan dibagi 2, namanya delta T average gitu. Jadi delta T LMTD langsung otomatis menggunakan delta T average. Jadi tidak perlu menggunakan rumus yang biasanya. Seperti itu ya. Oke, sudah menjawab? Oke, sama-sama. Baik, untuk materi kita hari ini saya rasa sudah cukup. Nanti kita berlatih untuk soalnya. Namun sebelum kita mengakhiri perkuliahan, ada sedikit ini ada kuis interaktif ya, ada kuis untuk kalian bisa mengeluarkan gadget kalian. Nah, jadi nanti bisa buka aplikasi Kahoot-nya ya. Nanti kuis akan bisa dimulai kalau sudah ada partisipannya ya. Oke, silakan.
Oke. Next. Dan nomor 1 adalah oke, Fuad. Terima kasih. Jadi ada 3 yang ada di podium ya. Nanti nilainya masuk penilaian untuk perkuliahan hari ini ya. Jadi ada Fuad, Rifda, dan Adrian. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya, membahas cell and tube heat exchanger. Terima kasih banyak untuk hari ini. Minggu depan kita akan ada kuis lagi ya. Oke, terima kasih. Semoga yang kita pelajari hari ini ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.